Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Waktu 1 jam. Waktu yang diberikan kepada saya 1:20. 1:20. Berarti ada sekitar 43 menit. Itu dengan tanya jawab belum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hadirin hadirat ikhwatal iman rahimakumullah. Tiada kata yang pantas kita lantunkan di tengah hari ini melainkan syukur. Alhamdulillah. Betapa sayangnya Allah kepada diri kita. Allah berikan kesehatan kepada kita. Allah titipkan iman dan Islam kepada kita. Saya sering mengatakan iman memang tidak menjamin kita untuk selalu tertawa dan melimpah harta. Tapi yang pasti, iman menjamin kita untuk selalu merasakan sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam apapun warna dan rasa yang Allah berikan kepada kita. Kadang dalam hidup, tidak seluruhnya warna-warna indah yang Allah berikan kepada kita. Kadang dalam hidup, tidak seluruhnya rasa manis yang kita kecapi. Tapi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita merasakan Allah itu sayang kepada kita. Pada saat Allah memberikan warna-warni yang begitu kita impikan dalam hidup, kita tidak menjadi pribadi yang lalai. Ketika Allah lapangkan rezeki kita, kita tidak menjadi pribadi yang tamak dan serakah. Kita bercermin dari Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rasa getir dalam hidup, masalah, himpitan dari rezeki, kita juga tidak pernah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita yakin bahwa apa yang Allah pilihkan kepada kita adalah yang terbaik. Itulah karenanya dengan iman memang kita tidak selalu memiliki harta. Dengan iman kita memang tidak selalu kita tertawa. Tapi yang pasti, dengan iman kita merasakan Allah itu sayang kepada kita. Salawat beriring salam semoga tercurah kepada panutan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau mengajarkan kepada kita tentang betapa pentingnya yang namanya sebuah bahtera rumah tangga. Beliau telah mengajarkan betapa pentingnya yang namanya keluarga. Sampai-sampai beliau memberikan contoh khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik menurut keluarganya, dan aku adalah yang terbaik di kalangan keluarga. Hadirin hadirat ikhwatal iman rahimakumullah. Pada kesempatan siang hari ini, walaupun ini masih seri yang pertama, tapi ada beberapa topik. Mudah-mudahan kita bisa lalui. Kalau tidak, tentunya bisa kita lanjutkan baik dalam bentuk pertanyaan pribadi atau yang lainnya. Mengawali Bapak Ibu Allah Subhanahu wa ta'ala rahmati, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam surat An-Nur ayat 26. Ayat ini ayat yang cukup dikenal. Namun yang perlu difahami bahwa ayat ini merupakan
ayat-ayat yang disebut dengan ayat tasyri'iyah, ayat yang merupakan sebab dan akibat. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Di sini maksudnya adalah diperlukan proses. Makanya kemarin di PSM materi yang sebelum ini yaitu fikih memilih pasangan. Karena sering menjadi pertanyaan kita, mengapa terkadang ada yang suaminya baik kok dapat perempuannya yang tidak baik? Atau kebalikannya, apa yang salah di sini? Padahal dalam ayatnya sudah menjanji-janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi permasalahannya adalah bahwa janji Allah Subhanahu wa taala bahwa orang baik akan mendapatkan jodoh yang baik. Cuma ayat ini merupakan ayat tasyri'iyah, di mana yang dimaksud dengan ayat tasyri'iyah adalah diperlukan prosesnya juga yang baik. Kalau kenalannya lewat Facebook, kira-kira bisa ketahuan nggak akhlaknya? Nggak bisa. Jadi berarti prosesnya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati. Yang kedua, sebagai muqaddimah yang disampaikan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, sebuah kalimat yang sangat mencengangkan. Beliau mengatakan, jika ada surga di dunia, maka itu adalah keluarga yang sakinah. Namun jika ada neraka di dunia, maka itu adalah keluarga yang berantakan. Tidak berlebihan beliau mengatakan hal itu. Ketika sebuah rumah tangga itu tentram, maka orang-orang yang ada di dalamnya, rasa letih mereka terkalahkan dengan kebahagiaan yang ada dalam hatinya. Seorang suami yang bekerja banting tulang mencari nafkah, bukan tidak letih dia, bukan tidak capek dia, tapi rasa letih tersebut terkalahkan dengan ketentraman batin pada saat dia pulang ke rumah, mendapatkan senyum dari istrinya, mendapatkan pelukan dari anaknya. Begitu juga seorang istri yang bekerja, bukan tidak letih seorang wanita bekerja, tapi rasa letih seorang wanita, baik bekerja di luar rumah maupun bekerja di dalam rumah, itu semuanya terkalahkan dengan kebahagiaan yang ada dalam hatinya. Makanya ada satu subtema, itu masuk dalam seri yang kedua, tentang bagaimana fungsi rumah dalam Al-Quran. Rumah dalam Al-Quran bukan hanya sekedar besar, bukan hanya sekedar megahnya, tapi yang sangat terpenting adalah lapangkah orang-orang yang menghuni rumah itu. Makanya seorang pujangga di tanah air kita mengatakan, rumah kita tak luas dia, yang lapang adalah hati kita. Jadi kembali bahwa beliau mengatakan, jika ada surga di dunia, maka itu adalah keluarga yang sakinah. Kita rasakan bagaimana sekali lagi ketika sebuah rumah tangga itu mendatangkan ketentraman, dia terasa bagaikan surga, tentunya sebelum surga yang sesungguhnya. Tapi waliyadzubillah, ketika rumah tangga itu berantakan, Masya Allah, seolah-olah bagaikan neraka, padahal belum neraka yang sesungguhnya. Dari sinilah kita akan mengawali, ada beberapa tema pada kesempatan siang hari ini. Nah, ini bagi yang belum nikah, semboyannya. Jadi kalau memang dia lelaki sejati, bukan cuma memacari, tapi yang berani melamar dia. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ini ada 6 subtema. Kita akan ambil semua atau ada yang mau memilih? Diambil semua? Waktu saya tadi jam 1:20. Kalau nanti kira-kira nggak dapat, bisa kita lanjutkan atau kemudian via email. Baik, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, yang pertama hak bersama suami dengan istri apa? Kalau kita yang sudah berumah tangga mungkin sebagai kilas balik. Begitu juga kewajiban suami terhadap istri, kewajiban istri terhadap suami. Ini semuanya adalah bagaimana mengulang, merefresh dari apa yang sudah kita jalani sebagai suami atau istri. Yang keempat ini agak hati-hati, makanya agak saya miringkan hurufnya. Awas gangguan-gangguan dalam rumah tangga. Yang kelima, bagaimana menjaga penampilan di hadapan pasangan. Dan ini bukan saja materi buat para ibu-ibu, tapi juga materi buat para bapak. Dan yang keenam,
walaupun ada pertanyaan, masa iya? Tapi banyak juga klien-klien saya yang menanyakan bagaimana sih menghindari kebosanan dalam rumah tangga. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ada beberapa hak bersama dalam rumah tangga. Yang pertama adalah suami istri hendaknya menumbuhkan suasana mawaddah dan rahmah. Dalam Al-Quran ada 8 jenis cinta yang Allah sebutkan. 2 diantaranya adalah dalam surat Ar-Rum ayat 21 ini. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa ketika kedua pasangan itu Allah pertemukan dalam sebuah ikatan yang disebut dengan pernikahan, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ja'ala bainakum mawaddah. Cinta mawaddah adalah cinta yang pengantin baru, selalu ingin bersama, khayalannya selalu berdua, tidak sabar untuk senantiasa bersama dengan pasangannya. SMS-nya juga begitu mesra, telepon-teleponannya juga begitu mesra. Pernah mengalami hal ini? Kalau kata anak gaul sekarang, dunia seakan-akan penuh dengan warna pink bagi mereka. Jalan dari rumah, istrinya SMS, gimana mas? Ke Senayan City, macet nggak? Waduh, kok macet? Istrinya ngejawab, yang penting cintamu tidak macet di hati. Itu cinta mawar. Cinta mawar, cinta keinginan untuk, cinta menggebu-gebu. Ketika pernikahan melalui sekian tahun, sekian belas tahun, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, Allah menganugerahkan cinta yang kedua. Makanya bukan mawaddah warahmah. Saya terjemahkan itu adalah kasih dengan sayang. Coba kita perhatikan ibu dan bapak kita tidak bermesraan seperti kita pengantin baru. Tapi tidak ada yang berubah dengan cinta mereka. Hanya saja yang tadinya cinta mereka berbentuk mawaddah, keinginan selalu bertemu, kata-kata mesra dalam SMS dan lain sebagainya, berubah menjadi kasih dan sayang. Saling melengkapi, saling mengayomi, saling mengisi satu dengan yang lainnya. Makanya nanti ketika menghadapi masalah-masalah rumah tangga, jangan sampai, ini yang kadang kurang difahami. Banyak di antara pasangan yang kemudian komplain, mas, kok nggak kayak dulu lagi sih mesranya? Apalagi sering nonton tayangan-tayangan yang di sana kelihatannya selingkuh, udah deg-degan. Tidak ada yang berubah dengan cintanya. Kalau dulu betul-betul say with flower, kalau sekarang dengan bunga apa? Sama saja. Jadi Allah Subhanahu wa taala, kembali Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, memberikan cinta mawaddah dan cinta rahmah. Jadi ini merupakan hak bersama suami dengan istri. Yang kedua Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, suami dengan istri hendaknya saling mempercayai dan memahami sifat masing-masing pasangannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat An-Nisa tentang perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-10, ini semuanya adalah bagaimana untuk memahami dan mengenal satu dengan yang lainnya. Terkadang untuk proses pengenalan, setelah melewati pernikahan 10-15 tahun, baru tahu ada karakter itu di pasangannya. Oh, ternyata suami saya itu adalah seorang pekerja keras, suami saya adalah seorang yang tekun, suami saya adalah orang yang begini begitu. Begitu juga terhadap istrinya. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, di sini yang kemudian menjadi hak bersama. Belum lagi adalah bagaimana saling mempercayai. Apa jadinya kehidupan rumah tangga jika tidak mempercayai satu dengan yang lain. Yang ketiga Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, menghiasi bagaimana hubungan suami istri dengan hal-hal yang harmonis. Kalau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alinu qulubakum fa innaha la tusna'u min hadidin aw hajar. Lembutkan hati kalian karena hati kalian tidak terbuat dari batu atau dari besi. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, yang keempat masing-masing menjadi spiritual partner.
menjadi partner spiritual, ya, yang menasehati satu dengan yang lainnya. Dalam hadis muttafaqun alaih artinya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, rahimallahu imra'an, Allah merahmati seorang suami, dia bangun malam, pada saat sebelum dia sholat, dia bangunkan istrinya. Fa'in abad rasya fi wajhiha ma, kalau sang istrinya ini enggan, maka dipercikkan air di wajahnya. Lihat, rasya dalam bahasa Arabnya, dipercikkan, bukan disiram. Kalau disiram tidak jadi romantis dan tidak jadi qiyamul lail mungkin malam itu. Ya. Jadi masing-masing menjadi partner spiritual. Ya. Baik, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, sekarang kewajiban suami terhadap istri. Yang pertama adalah senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar istrinya Allah jaga kesalehannya. Ya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya. Karena itu merupakan tanggung jawab dia untuk menjaga istrinya. Yang kedua di antara kewajiban suami adalah membayar mahar. Ya. Dalam surat An-Nisa ayat keempat, Allah menyebutkan mahar dengan kata-kata soduqatihinna wa atun nisaa soduqatihinna nihlah, dan berikanlah calon istrimu soduqatihinna, mas kawin mereka sebagai pemberian. Allah menggunakan kata-kata soduqatihinna dan bukan mahar. Soduqatihinna dari kata-kata sodaqah, jujur, tulus. Jadi mas kawin itu bukanlah seorang laki-laki membeli seorang wanita, akan tetapi mas kawin adalah ungkapan jujur, ungkapan tulus seorang suami atau seorang calon suami terhadap calon istrinya. Batasan minimalnya tidak ada, walaupun di beberapa negara diberlakukan. Ya, seperti di Malaysia kurang lebih 200 ringgit atau sekitar 500-600 ribu. Ya. Ya. Di kita tidak ada batas minimalnya. Ya. Makanya mas kawin itu bisa Al-Quran, ya, seperangkat alat sholat. Ya. Tentang mas kawin, sebagian ulama membolehkan mas kawin dengan sesuatu yang tidak berbentuk. Contohnya adalah hafalan Al-Quran. Ya. Ada 2 tahun lalu adik kelas saya dari Al-Azhar, ya, itu calon istrinya minta mas kawin hafalan surat Ar-Rahman. Jadi ketika calon mertuanya bilang, saya nikahkan engkau dengan putri saya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin hafalan surat Ar-Rahman, dibayar tunai. Kita para ustaz langsung mendengarin. Oh, kalau salah nggak sah. Ya. Itu alhamdulillah, ya, calon istrinya minta hanya hafalan surat Ar-Rahman. Ada waktu itu rekan kuliah, karena istrinya anak kiai, maka mas kawinnya adalah hafalan seluruh Al-Quran, dibayar cicil setiap malam dalam sholat malam. Ya, gitu. Ya kalau pas hari itu juga kapan walimahan, kita juga nggak mau dengar, capek ustaz yang lain. Ya. Jadi dibayar nyicil. Jadi setiap malam sang suami memimpin sholat malam 1 juz. Ya. Sebagian para ulama mengatakan boleh. Di antaranya Imam Syafi'i, Imam Malik, ya. Tapi Imam Abu Hanifah mengatakan tidak. Mas kawin itu sebaiknya yang berbentuk. Ya. Mengapa demikian? Karena Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 250-an, Allah menyatakan kalau seorang suami dan seorang istri bercerai, padahal belum bercampur suami istri, tapi sudah dibayarkan mas kawinnya, maka sang istri mesti mengembalikan separuh dari mas kawin itu. Bagaimana kalau yang wanitanya tidak hafal? Ya, jadi itu terjadi perbedaan. Terserah ibu-ibu mau minta mas kawinnya apa. Ya. Kemudian kewajiban yang kedua adalah memberikan nafkah, ya, makanan, pakaian, tempat tinggal. Para ulama mengatakan bahwa tidak ada standarnya. Yang menjadi kaidah tentang memberikan nafkah ini melihat 2 hal. Melihat di mana mereka tinggal, dan yang kedua adalah melihat berapa kemampuan dari sang suami. Sekali lagi saya ulangi, tidak ada batas minimalnya.
Cuma pemberian nafkah ini memperhitungkan dua hal. Tempat tinggal, artinya di mana mereka keluarga ini tinggal. Yang kedua adalah kemampuan finansial suami. Contoh, di Jakarta seorang istri misalkan dikasih uang belanja 1 bulan 3 juta. Cukup di Jakarta misalkan. Ternyata dapat tugas untuk keluar negeri. Tinggal di Amerika misalnya. Desember kemarin saya baru pulang habis dakwah di Amerika, Masya Allah. Jangan sampai seorang suami kemudian bilang, "Mah, waktu di Jakarta kan 3 juta itu cukup nih, $300. Wah, kalau di Amerika nggak cukup kemana-mana. Jadi, di mana keluarga itu tinggal, dan yang kedua adalah seberapa kemampuan sang suami. Yang berikutnya adalah menggaulinya dengan baik. Termasuk di antara menggauli dengan baik, maka seorang suami jangan arogan untuk mempergunakan haknya. Nanti kita akan lihat kewajiban istri itu adalah taat kepada suami. Bahkan saking taatnya seorang istri kepada suami, pada saat seorang suami mengajak untuk berhubungan, seorang istri sebaiknya tidak menolak. Tapi seorang suami, di sini saya mengatakan, dia perlu menjadi seorang suami yang baik. Jangan sampai istrinya capek, sakit, ternyata dia minta berhubungan, dan ketika sang istrinya mengutarakan apa yang dia rasakan, langsung dikeluarin hadisnya. Dia searching di Google, "Mah, nih, idza da'a rajulu imra'atahu fa'abat, la'anathal malaika hatta yusbih." Apabila seorang suami mengajak, maksudnya mengajak berhubungan kepada sang istrinya, dan istri tersebut enggak, maka malaikat akan melaknatnya sampai subuh. Ayo, mau dilaknat atau gimana? Di sini ada kata-kata menggauli dengan baik. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Karena antara hak dia, ada juga kewajiban dia, yaitu mempergauli istri dengan baik. Paham? Baik. Nah, yang selanjutnya, apabila istri berbuat nusyuz, dalam surat An-Nisa, nusyuz itu durhaka. Suami berangkat kerja, dia keluar rumah nggak tahu kemana. Kedurhakaan istri kepada suami dalam hal ketaatan. Kalau memang kira-kira ada perilaku nusyuz dari seorang istri, dalam surat An-Nisa dikatakan kasih nasihat. Kalau dikasih nasihat nggak bisa juga, pisah kamar. Kalau pisah kamar ternyata makin jadi, makin seolah-olah bebas, maka kemudian dipukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan atau tidak berbekas. Suami hendaknya bersabar menghadapi sikap buruk istrinya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la, kalau dia tidak suka terhadap suatu sifat, pasti istrinya memiliki sifat lain yang itu merupakan kelebihannya. Mungkin kalau kita lihat, kok kayak kampungan, oh tapi ternyata karena kampungannya itu kok polos, pinter megang uang, lihat kelebihannya. Kata seorang ulama, Fudail bin Iyad, beliau mengatakan, "Man talaba akhan bila aibin, baqiya bila akhin." Barang siapa yang mencari kawan tanpa celah, dia akan kekal dalam sendirian. Suami wajib memberikan pengertian bimbingan agama kepada istrinya. Paling tidak dikenalkan bagaimana sholat, diajak mengaji, dibelikan buku-buku. Yang berikutnya, suami tidak boleh membuka aib istri kepada siapapun. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, Nabi SAW mengatakan, Allah melaknat seorang suami yang berhubungan dengan istrinya di malam hari dan di pagi harinya diceritakan kepada kawan-kawannya. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, justru kemudian kita harus menutupinya. Baik, sekarang kewajiban istri terhadap suami. Yang pertama, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, hendaknya seorang istri menyadari dan menerima dengan ikhlas bahwa kaum laki-laki itu adalah pemimpinnya kaum wanita. Mohon maaf, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat An-Nisa apa yang menjadi sebab mengapa Allah Subhanahu wa taala jadikan laki-laki sebagai pemimpin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ada dua hal Allah sebutkan, bima faddalallahu bihi ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita dengan apa yang Allah lebihkan padanya
dan apa yang ia berikan dari nafkah kepada istrinya. Jadi dua hal. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, nanti kalau kita masuk dalam sesi yang kedua, dalam teori komunikasi pasangan suami istri, pengetahuan tentang fisiologi, tentang bentuk tubuh laki-laki dengan perempuan saja sudah berbeda. Dari mulai otak saja berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Coba, cara kerja otak laki-laki dengan perempuan itu berbeda. Kalau seorang laki-laki, cara kerja otaknya ketika menghadapi masalah bagaikan bor ke dalam. Kalau seorang wanita, cara kerja otaknya ketika menghadapi masalah bagaikan bor keluar. Maksudnya gimana, Sir? Coba, dua-duanya lagi ada masalah. Seorang suami itu akan cenderung introvert, akan cenderung agak diam, mencoba untuk kira-kira apa keputusan dia dari masalah ini. Tapi kalau perempuan, kayaknya nggak sabaran kalau dia. Ya, baru malam ngobrol-ngobrol sama suami, pagi-pagi suami di kantor, Mas, akhir minggu mau pulang kampung? Ah, kata siapa? Itu istrimu udah update status di Facebook. Baru malam ngobrol begitu doang, paginya istrinya udah update status. Insya Allah Sabtu depan saya mau pulang kampung, ya. Atau misalkan Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, baru aja nyampe kemudian dia cerita, Jam, tahu nggak? Wah. Ya. Jadi kembali Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, cara kerja otak ini yang berbeda. Makanya nanti dalam komunikasi suami istri ini yang sering nggak nyambung. Ya. Para istri yang di rumah, yang mereka kerja di rumah, itu kan dari pagi sampai sore sudah menyiapkan cerita ketika suaminya akan datang. Atau ibu-ibu yang kerja di luaran juga, itu kan sudah menyiapkan cerita. Wah, ntar kalau ketemu suami, ntar sore mau cerita begini begitu. Wah, tadi pengajiannya begini begitu. Ternyata seorang suami pulang masih ada masalah yang tersisa. Coba lihat, ya, berbeda. Ketika seorang suami salam masuk ke rumah, ya, istri sudah mengarang cerita. Itu kalau dinovelkan bisa jadi novel tuh. Ya. Gimana anaknya pertama tadi lagi mau berangkat sekolah, dijemputnya gimana, dia pulang sekolah gimana, ini itu dan lain sebagainya. Tahu-tahu ketika suami pulang, Mas, tahu nggak? Begitu semangatnya, suami ternyata ada masalah. Ya. Cenderungnya introvert. Suami hanya bilang, kenapa sih, Mas? Kurang duit belanja? Ya. Ceritanya ngilang tuh gue. Ya. Langsung ya. Kalau misalnya kemudian dibilangin, Mas dengerin dulu dong Mas, kata Ustaz Agus katanya suami itu harus dengerin dulu. Ya udah. Istrinya kembali semangat, dia lagi asik-asik bercerita, tahu-tahu yang kedengeran apa? Ya, itu suami. Ya. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati. Ya. Jadi kembali bahwa Allah melebihkan laki-laki dari perempuan. Yang pertama dari fisiologinya. Yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim. Dan dari apa yang laki-laki berikan nafkah kepada seorang istri. Jadi karena kewajiban memberikan nafkah itu adalah seorang suami. Jadi suami itu berarti ada dua kewajiban harta. Pada saat akan menikah, ingat tadi, apa kewajibannya? Memberikan mas kawin. Setelah menikah, pada masa pernikahan, suami berkewajiban untuk memberikan. Jadi dengan demikian, ketika ternyata ada yang meninggal, maka adilnya hukum Islam, laki-laki mendapatkan 2 bagian dan istri hanya mendapatkan 1 bagian. Bisa dipahami? Dari situ dasarnya. Yang kedua, hendaknya istri menyadari bahwa suami setingkat lebih tinggi daripada istri. Kalau saya sering mengibaratkan, kalau kita anggap sebagai sebuah manajemen, maka suami itu adalah direktur utama atau presiden direktur. Istri itu adalah direktur eksekutif. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, sering saya dapati di beberapa negara barat, ketika perasaan equal ini ada, tidak ada lagi kehormatan, inilah yang kemudian menjadikan keretakan dalam rumah tangga. Sehingga tidak ada lagi apa yang diperlukan dari suami, melainkan hanya kebutuhan biologis. Dan kalau hanya itu yang menjadi kebutuhan biologis, tidak perlu dengan adanya ikatan pernikahan. Itulah yang kemudian sekarang menjadi krisis. Coba Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, krisis di Eropa
Di antara sebabnya adalah karena krisis demografi. Jumlah usia produktif itu semakin sedikit. Dan yang banyak adalah jumlah pensiunan. Yang lebih repotnya lagi adalah bahwa mereka-mereka yang usia produktif ini kalau kerja nggak mau lembur. Karena dalam benak mereka, semakin banyak mereka kerja, semakin banyak mereka kena pajak. Dan pajak hanya dinikmati oleh orang-orang tua dengan pensiunan mereka. Makanya krisis. Baik, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, yang ketiga, istri wajib mentaati suami selama bukan kemaksiatan. Nah, ini istri tidaknya memenuhi hajat biologi suaminya walaupun dalam keadaan sibuk, tapi kalau sakit dia bisa menyampaikan kepada suami. Istri wajib menjaga harta suaminya dengan sebaik-baiknya. Menjaga harta suami dengan sebaik-baiknya. Mintakan izin kepada suami ketika ingin mempergunakan harta tersebut. Istri hendaknya senantiasa membuat dirinya selalu tampil menarik di hadapan suami. Jangan sampai Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, di rumah daster yang udah bolong mulu ya. Suami melihatnya juga, waduh, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Kebanyakan para wanita yang bekerja, ini mohon maaf, itu kondisi freshnya lebih banyak dinikmati oleh rekan kerjanya. Jadi dengan demikian, saya berharap pada saat di rumah juga jangan lupa untuk kemudian berhias diri. Di rumah nantinya suami pulang udah letih, para ibu juga pulang sudah letih, pakaian seadanya, tidak bersolek. Waduh, ini riskan. Nanti setelah istirahat tidur, besok paginya segar, fresh, wangi, berangkat ke kantor. Sekali lagi, yang lebih banyak menikmati bagaimana kondisi fresh adalah rekan kerjanya ketimbang orang yang menjadi pasangan hidupnya. Itulah yang kemudian kadang-kadang digerogoti oleh setan, yang kemudian sering, Ustaz, kok enakan ngobrol sama teman kantor sih daripada suami di rumah? Hati-hati. Baik, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati. Nah, ini poin yang keempat, ada sekitar 10 menit lagi. Gangguan-gangguan dalam rumah tangga. Yang tadi itu hanya menyegarkan dari apa yang sudah kita jalani. Gangguan dalam rumah tangga ini bisa bentuknya ekonomi keluarga, adanya orang ketiga, kesalahan komunikasi, ataupun kekerasan dalam rumah tangga. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ada beberapa fakta. Yang pertama adalah rumah tangga yang bahagia dan harmonis itu adalah idaman setiap mukmin. Maka perlu diikhtiarkan. Dia bukan giving begitu saja, bukan diberikan begitu saja, tidak. Tidak serta-merta pada saat menikah orang-orang pada mengucapkan, oh semoga keluarganya, rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tidak. Dia perlu diikhtiarkan, dia perlu diusahakan oleh kita. Dan gangguan pada rumah tangga itu pada dasarnya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kemudian ini saya jadikan sebagai fakta? Artinya, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, saya tadi baru update status saya di Facebook, saya mengatakan bahwa bahtera rumah tangga terkadang tidak berjalan begitu saja. Riak-riak yang ada terkadang bisa menjadi gelombang, dan kalau tidak diantisipasi, bahtera tersebut sangat-sangat tidak mustahil untuk kemudian karam. Dan itu berarti adalah sebuah kegagalan dalam rumah tangga. Jadi bagaimana mengantisipasi? Baik, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, masalah yang pertama adalah masalah ekonomi. Sering orang menganggap sepele masalah ekonomi. Sebagian mengatakan bahwa Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, asal imannya kuat, masalah ekonomi itu nggak mengaruh. Tapi ternyata saya mengatakan angka perceraian itu di tanah air kita kebanyakan adalah karena faktor ekonomi. Tidak berdaya atau kurang bagusnya kondisi ekonomi dalam rumah tangga, maka kemudian yang istri mencoba untuk kemudian bekerja di luar negeri. Bekerja di luar negeri, kontrak 2 tahun, tidak boleh pulang, jarang menghubungi, yang di sana berpikiran negatif, yang suami ditinggalkan juga berpikiran negatif. Jangan-jangan istri saya
Yang istri juga, jangan-jangan suami saya. Ya. Akhirnya Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, mengganggu perjalanan rumah tangga. Ya. Tidak sedikit Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ketika para istrinya, para TKW tersebut pulang, ternyata suaminya sudah menikah lagi. Ya, sangat disayangkan. Ya. Nah, apa yang menjadi sebab dari masalah ekonomi ini? Ada beberapa sebab. Yang pertama, kadang nggak kreatif. Ya. Sudah coba mengajar di sini, sudah coba kerja di sini, nggak diterima, ya sudah. Ya. Atau Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, malas berusaha. Ya. Orang kalau malas susah obatnya. Ya. Kalau sudah malas berusaha, Masya Allah, ya. Udah keenakan menganggur di rumah. Ya. Orang pagi-pagi sudah sibuk, ternyata dia di rumah nganggur. Ya. Kalau keterusan akan menjadi malas atau mudah putus asa. Ya. Dibeli odong-odong, sekarang odong-odong makin banyak, sepi, putus asa. Coba ini rugi, coba itu rugi. Ya. Atau Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya. Hal yang lebih mendasar lagi adalah karena tidak tumbuh rasa tanggung jawab. Ya. Padahal semestinya Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ketika dia sudah menikah, maka menjadi tanggung jawab seorang suami untuk menghidupi istri dengan anak-anaknya. Ya. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, Nabi SAW mengatakan, man amsa kalan min amali yadih amsa maghfuran lah. Barang siapa yang di waktu sore dia letih. Kalan itu capek, bukan saja capek fisik. Pokoknya capek, baik fisik ataupun kadang tanggung jawab. Maka kata Nabi, barang siapa yang di waktu sore dia letih, maka sore itu dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang ada orang yang kerja, capeknya itu capek fisik. Tapi ada orang kerja, capeknya itu capek secara tanggung jawab. Contoh misalnya, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, beberapa tahun yang lalu saya sempat sakit demam. Udah 3 hari demamnya itu turun naik. Kadang tinggi, rendah, tinggi lagi. Maka kemudian saya dibawa ke dokter 24 jam, ya, ada klinik-klinik dokter 24 jam. Itu dilihat matanya, dilihat lidahnya, disuntik. Wah, Bapak kayaknya gejala tipes. Dikasih obat. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, dapat 2 hari ternyata panas saya masih belum reda. Masih bergelombang turun naik. Akhirnya kata orang tua dengan istri, udah deh, ke rumah sakit Muhammad Husni Tamrin saja, rumah sakit Cempaka Putih, jadi nggak terlalu jauh. Ke spesialis penyakit dalam. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kalau daftar ke dokter spesialis, dari daftarnya aja harganya udah lain, ya kan? Kalau nggak salah 150.000 daftarnya. Masuk ke ruangan dokter, dokternya lagi angkat kaki. Ya, ada keluhan apa Pak? Ini dok, panas sudah 5 hari turun naik belum turun. Oh gitu. Lidahnya, kata dok, kalau ngerasa tawar atau pahit? Saya agak terdiam bayangin. Tawar dong. Oh, demam berdarah. Cek darah dulu ya. Ini cuma 2 pertanyaan, coba lihat. Kalau dokter spesialis nggak pakai lihat mata. Jadi ternyata bedanya antara tipes dengan gejala demam berdarah itu dirasa di lidah. Kalau lidah kita itu rasanya tawar, itu gejala demam berdarah. Kalau lidah kita terasanya pahit, makanan-makanan, itu tipes. Tuh lihat bedanya, ya. Masya Allah. Kalau melihat dokter, apalagi dokter spesialis, kan kayaknya nggak capek. Kerjanya di ruang ber-AC, ya. Uangnya juga banyak. Lalu Ustaz, bagaimana dengan hadis tersebut? Di hadis itu kan barang siapa yang di waktu sore dia letih, ya. Makanya Nabi SAW mengatakan kalan, bukan ta'iban. Kalau kalan itu letih, bisa letih fisik ataupun tanggung jawab. Kayak dokter spesialis tadi mungkin badan nggak letih, tapi dia tanggung jawabnya yang besar. Ya. Jadi baik letih fisik maupun letih secara tuntutan tanggung jawab, maka pada saat dia bekerja, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ya.
Saya sebagai konsultan syariah ada di bank dan juga di lembaga zakat. Ya. Kalau melihat memang kayak pengangguran, kadang di rumah tadi pagi masih antar ibu ke Gambir, balik, ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya, tanggung jawabnya. Ya. Diundang ataupun melalui email, tadi juga di bawah sempat menjawab pertanyaan, ya. Bagaimana zakat kira-kira dengan menggunakan provider tersendiri, ya. Misalnya ketik rek sekian, maka dengan sendirinya pulsa Anda terkurangi 5.000 sebagai sedekah atau sebagai zakat, ya. Saya waktu itu sempat diundang, dimintai pandangan, disampaikan sekarang ketiknya bagusnya begini. Satu pertanyaan saya, ya. Kalau orang terkurangi pulsanya 5.000, yang masuk ke lembaga zakat itu 5.000 atau tidak? Oh enggak Ustaz, itu paling 4.900 lah. Loh kok bisa begitu? Karena 100 rupiahnya adalah biaya untuk provider. Betul kan? Ya. Karena kan misalnya kita ke Telkomsel, kita kemana gitu ya. Saya bilang, berarti ada yang tidak cocok dong antara amanah orang maunya sedekah 5.000, tahu-tahu yang nyampe 4.900, ya kan? Saya bilang berarti kayak gini nggak boleh. Ustaz tapi ini, itu kan akan masif. Saya bilang kalau mau, yang 100 biaya provider itu dari lembaga zakat dan tidak dibebani dari orang yang mau menyumbang. Tapi gimana saat cuma 100? Walaupun cuma 100. Jadi kembali bahwa kayak model saya kerjaannya kayaknya nggak terlalu sulit. Ya, sebagai konsultan yang penting iPhone atau misalnya iPad saya nyala, nanti kalau ada ini dimintai pandangannya, tapi tanggung jawabnya kan dunia akhirat. Ya. Jadi ada orang yang capek fisiknya, ada yang juga berat tanggung jawabnya. Baik, kembali bahwa ini yang kadang mengganggu dalam rumah tangga. Kadang ada orang, suami atau istrinya itu pendapatannya lumayan, tapi mohon maaf, manajemen keuangannya tidak diatur dengan baik. Sehingga ya tidak berbentuk. Makanya jauhi budaya terlalu mudah berhutang. Saya katakan terlalu mudah, jangan terlalu mudah, kecuali hal-hal yang memang begitu mendesak. Ini bisa membahayakan dalam rumah tangga kita. Yang kedua, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya, adanya orang ketiga. Ya. Saya mengatakan di sini bahwa sasaran masalah ini tidak terbatas. Semua kalangan, orang biasa sampai pejabat, orang nggak berpendidikan sampai berpendidikan tinggi. Semua usia dan semua kondisi bisa terkena masalah pelik ini. Kadang ada yang pernikahannya sudah sekian tahun, anak sudah besar-besar, dan ini dikatakan sebagai masalah yang pelik. Saya mengatakan jangan pernah meremehkan masalah yang satu ini. Sekali terjebak, bersiaplah menghadapi kegagalan rumah tangga yang menyakitkan. Setuju Ibu? Dan ini Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, bukan saja bapak-bapak yang harus didikan, tapi juga para ibu-ibunya juga harus berhati-hati. Orang ketiga itu bisa masuk melalui berbagai macam hal. Habis reunian, ketemu teman di kantor, teman yang biasanya jadi tempat curhat, yang mestinya kita hanya memberikan saran-saran yang melalui logika kita, tapi kemudian hati ikut, lambat laun perasaan berperan. Baik. Yang ketiga, gangguan dalam rumah tangga Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati adalah kesalahan komunikasi. Kesalahan komunikasi itu ada dua. Ada verbal dan ada komunikasi seksual. Komunikasi itu dalam istilah orang-orang komunikasi. Komunikasi yang efektif itu adalah orang yang diajak berkomunikasi mau melakukan apa yang kita sampaikan. Sekali lagi saya ulangi, komunikasi itu dikatakan efektif apa Bu? Kalau orang yang kita ajak komunikasi mau melakukan apa yang kita sampaikan. Kalau tidak, itu bukan efektif. Contoh misalnya, kita lagi ke rumah orang, anak kita lari. Kita bilang, Mas, jangan lari-lari ya.
ternyata masih lari. Itu berarti komunikasi verbal tapi nggak efektif. Betul nggak? Anak kita masih kesana kemari. Tapi kadang ada komunikasi yang non verbal tapi efektif. Mas, diam anak kita. Itu komunikasi non verbal tapi efektif. Betul nggak? Ada juga komunikasi yang non verbal tapi di rumah tangga nggak efektif. Suami pulang kerja capek, diambil mason, dia urut-urut betisnya. Komunikasi efektif maksudnya adalah agar istrinya, oh capek ya mas, ya. Tapi ternyata nggak efektif. Ngelihat suaminya ngambil remason ngurut kakinya sendiri, istri malah bilang, begitu dong mas, tahu diri, mijit sendiri. Itu komunikasi yang nggak efektif itu, ya nggak efektif, nggak nyambung. Ya, maunya sih biar istri itu ya tahu apa ngerti lah gitu ya. Ini malah. Nah, saya katakan tadi di sini masih tadi yang saya katakan memahami perbedaan fisik yang Allah ciptakan menjadi salah satu kunci komunikasi verbal yang efektif. Tadi bagaimana Allah menciptakan raga laki-laki, bagaimana Allah menciptakan raga perempuan, cara kerja otak dan lain sebagainya. Yang berikutnya komunikasi seksual. Ya. Ini pilih waktu yang tepat. Ya. Siapkan tempat yang sesuai, jangan pasif. Ya. Berikan apresiasi dan yang ini adalah jangan lupa berdoa. Ya. Jangan lupa berdoa. Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, lebih 4 menit dari waktu yang diberikan kepada saya. Ya. Jazakumullah khairan. Saya kira ada beberapa waktu untuk kita sharing. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada yang mau dijelaskan tentang diri mereka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendri Pak dari ISS Pak. Satu poin Pak yang bisa tanyakan. Saya punya saudara, mungkin agak sedikit istrinya ini agak sedikit sulit diatur Pak. Tetapi suaminya ini meminta untuk sumpah di atas Al-Quran agar ketika nanti di akhirat dia ngambil bobo dengan alasan saya sudah memberikan teguran atau lain sebagainya lebih dari 3 kali. Itu hukumnya bagaimana Pak? Terima kasih Pak Ustaz. Kumpulkan dulu. Baik, yang lain? Malu ini. Bu. Yang lain dulu? Ya udah. Ini ada email saya. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, menarik sekali pertanyaannya. Ya. Yang ditanyakan adalah seorang suami yang minta agar istrinya itu bersumpah di atas Al-Quran, sehingga dengan demikian sang suami akan bebas tanggung jawab dari apa yang seandainya sang istri tersebut pernah melakukan apa yang tidak diinginkan. Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, ada 2 hal yang ingin saya lihat di sini. Yang pertama adalah hukumnya. Yang kedua adalah pemulihan kepercayaannya. Saya akan mulai dari yang kedua. Kebanyakan dalam berbagai kejadian rumah tangga yang sangat esensial dari sumpah, yang sangat esensial dari yang dituntut oleh pasangan itu adalah bagaimana memulihkan kepercayaan. Bukan kepada caranya kebanyakan. Saya sempat ketika di Malaysia, kalau tadi melihat S3 saya di Malaysia dalam bidang fikih hadis, Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, saya diminta untuk mendamaikan suami dengan seorang istrinya. Jadi itu di rumah abangnya di Kuala Lumpur. Adiknya ini seorang laki-laki, dia kerjanya Jakarta, Kalimantan, Jakarta, Kalimantan. Ternyata karena seringnya ke Kalimantan, dia menikah lagi di Kalimantan. Yang istrinya itu, wah, pokoknya kalau memang suami saya mau balik dengan saya, waktu itu dia bilang, saya minta sumpahnya itu di depan Ka'bah, dan saya minta dia mengulangi akad nikah. Saya bilang, ibu, seseorang mengulangi
ucapan akad nikah, ketika ucapan akad yang pertama dianggap batal, dan ini tidak ada yang membatalkan. Yang ada adalah rasa tidak puas hati ibu, rasa kesal ibu, rasa geram ibu terhadap suami. Yang kedua, yang ibu inginkan itu adalah bagaimana kesungguhan dari suami, kan? Dan untuk kesungguhan itu, ibu merasa bahwa kalau di depan Ka'bah dia akan sungguh-sungguh, ya kan? Jadi dengan demikian sering yang menjadi esensinya itu adalah bagaimana mendapatkan dari pasangan sumpah atau kata-kata kesungguhan. Jadi dengan demikian esensi dari saudara Mas juga demikian. Lalu kita kemudian masuk yang kedua. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, lalu bagaimana hukumnya sumpah di atas Al-Qur'an? Sebenarnya tidak ada yang melarang hal itu. Cuma Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, yang harus kemudian diberikan pemahaman kepada sang istri tersebut adalah bahwa sumpah di atas Al-Qur'an atau di depan kiai atau di depan ustadz, maka yang paling menjadi dasar adalah kesungguhannya, ya kan? Kesungguhannya. Coba sampai ada orang sumpah pocong, kan sebenarnya kesungguhannya. Jadi kembali Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, secara hukum maka dia adalah dibolehkan. Dan yang kedua adalah jangan lupa bahwa esensi dari permintaan sumpah ini adalah agar adanya kesungguhan dari istri atau dari pasangan bahwa dia tidak akan melakukan perbuatan yang buruk, ataupun sekiranya pernah melakukan hal yang buruk, maka seorang pasangan mendapatkan suatu ketenangan batin bahwa dia tidak akan bertanggung jawab sama sekali. Jadi dengan demikian itu adalah dibolehkan. Wallahu a'lam. Silakan yang lain. Setengah. Oh, setengah. Baik Pak, misalnya yang hubung waktu kita sudah jam 1:30. Sudah sepakat lagi dengan HRD bahwa kita sudah jam 1:30. Jadi kalau kita tutup pengajian ini, mungkin dengan Pak Ustaz, dan kalau ada pertanyaan mungkin bisa secara pribadi atau personal. Kita tidak banyak akan baikkan selain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa fi ni'matihi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, kami yang hadir di ruangan ini duduk bersimpuh di hadapan dengan mengakui segala nikmat yang Kau berikan kepada kami. Kau berikan kami sehat, Kau limpahkan kami rizki, Kau pertemukan kami dengan pasangan hidup kami, Kau berikan kami keluarga. Allahumma ya Allah, ampunilah kami atas nikmat yang belum sepenuhnya kami syukuri. Ampuni juga dosa yang kami lakukan di hadapan-Mu. Ampuni mata kami yang tidak memandang iba kepada orang-orang yang kurang beruntung di antara kami, yang tidak memandang iba kepada orang-orang yang tertimpa musibah di antara kami, yang terasa berat untuk membaca firman-firman-Mu. Allahumma ya Allah, ampuni lisan kami yang masih jarang berzikir dan berdoa kepada-Mu. Ampuni lisan kami ya Allah yang terkadang jarang mendoakan ibu dan bapak kami. Ampuni tangan kami ya Allah yang tidak pernah sekalipun mengelus-elus kepala anak yatim, padahal sebenarnya sangat mungkin bagimu untuk menjadikan keyatiman itu berlaku kepada anak-anak kami. Ampuni tangan kami yang masih berat untuk berbagi dengan orang miskin ya Allah. Allahumma ya Allah, berikanlah kami husnul khatimah. Bimbinglah kami dalam hidup ini. Limpahkanlah kami rizki yang halal, yang berkah. Jauhkan yang haram dari rizki kami ya Allah. Jadikanlah kami hamba-Mu yang pandai bersyukur. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Ya Allah, di kesempatan yang baik ini kami mohon juga ampuni dosa ibu dan bapak kami. Sayangi mereka sebagaimana sayangnya mereka kepada kami. Ampuni kami ya Allah yang sempat membuat mereka menangis, yang sempat membantah kata-kata mereka,
yang sempat melukai hati mereka. Allahumma ya Allah, ampuni kami yang belum berbakti kepada mereka. Allahumma ya Allah, kepada ibu dan bapak kami yang telah meninggal dunia, ampuni dosa mereka, lapangkan alam kuburnya, pertemukan kami kembali dengan mereka di surga-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, sekiranya Kau berikan kami pendamping hidup, berikanlah kami pendamping hidup yang kekal hingga ke surga-Mu. Lahirkan dari rahim istri kami anak-anak yang soleh dan solehah. Allahumma ya Allah, jagalah akidah dan akhlak anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, kumpulkanlah kami dengan pasangan kami dan anak-anak kami di surga, sebagaimana yang Kau janjikan dalam firman-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ya Allah, berkahilah ukhuwah di antara kami, rukunkanlah hati di antara kami, cabutlah rasa iri, dengki, dendam dari hati kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanaka rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kalian di belakang ada hidangan bakso, begini mungkin bisa mengangkat badan kita. Kita akan dirikan